struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Untuk kali ini kita akan membahas lanjutan materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan subbab organ pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kamu mengetahui fungsi dari organ tumbuhan, akar, batang, dan daun. Dan yang kedua, agar kamu mengetahui jaringan apa saja yang terdapat pada organ tumbuhan, akar, batang, dan daun. Materi kita hari ini mengenai organ tumbuhan. Buka bukumu halaman 39 sampai halaman 42. Organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Pertama, kita akan bahas mengenai fungsi akar. Yang pertama, untuk menyerap air dan mineral atau zat-zat hara dari tanah. Yang kedua, menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, berperan sebagai alat respirasi. Yang keempat, tempat menyimpan makanan atau sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Yang kelima, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Perhatikan struktur morfologi akar berikut yang terdiri dari pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, serabut akar, ujung akar, dan tudung akar. Berikutnya anatomi akar yang terdiri dari 3 bagian: daerah diferensiasi sel, daerah pemanjangan sel, dan daerah pembelahan sel. Perhatikan, pada bagian dalam akar banyak terdapat jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar. Struktur akar tumbuhan terdiri dari morfologi dan anatomi. Untuk struktur morfologi ada batang, ujung, tudung, dan rambut akar. Struktur anatomi akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, stele, atau silinder pusat. Berikut ini adalah fungsi dari struktur morfologi dan struktur anatomi akar. Berikutnya kita akan membahas mengenai batang tumbuhan. Fungsi batang sebagai penopang, pengangkut, penyimpan, dan alat perkembangbiakan. Perhatikan, berikut ini adalah gambar batang dikotil dan batang monokotil. Lihat dengan cermat. Berikut gambar jaringan batang dikotil. Sebelah kiri gambar aslinya, yang sebelah kanan gambar skemanya. Lihat, pada batang dikotil, xilem dan floem tersusun melingkar dan terdapat kambium. Selanjutnya, jaringan pada batang monokotil. Sebelah kiri gambar aslinya dan yang sebelah kanan gambar skemanya. Perhatikan jaringan batang monokotil, xilem dan floem tersebar dan tidak terdapat kambium. Berikutnya, kita akan bahas mengenai daun. Pada permukaan atas atau bawah daun terdapat stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk bernapas. Perhatikan bentuk stomata. Fungsi daun sebagai tempat pertukaran gas, sebagai tempat fotosintesis, dan untuk menyimpan cadangan makanan. Perhatikan gambar. Ketika daun diiris tipis dengan sayatan melintang, maka akan terlihat bentuk jaringan sebagai berikut. Selanjutnya, anatomi tumbuhan dikotil yang tersusun dari epidermis dan mesofil yang terdiri dari jaringan pagar dan bunga karang. Kemudian, xilem dan floemnya terdapat pada bagian tulang daun. Berikutnya adalah anatomi daun monokotil yang terdiri dari epidermis, mesofil atau daging daun, dan berkas pengangkut. Pada anatomi daun monokotil, bagian mesofil hanya terdapat jaringan spons. Jaringan palisade tidak ada.
Perhatikan struktur daun monokotil dan dikotil berikut. Lihat gambar dan cermati. Pada daun monokotil tidak ada jaringan palisade atau jaringan pagar, sedangkan daun dikotil ada jaringan palisade. Yang terakhir kita akan membahas mengenai kultur jaringan tanaman. Apa itu kultur jaringan? Penanaman jaringan tanaman secara aseptis pada media buatan yang aseptis dan lingkungan yang terkontrol. Berikut adalah tahapan kultur jaringan yang dimulai dari explant, kemudian menjadi kalus, dan menjadi plantlet. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh produk kultur jaringan. Media yang digunakan adalah agar-agar dan zat pengatur tumbuh. Kamu lihat, sangat unik ya kultur jaringan ini. Keuntungan dari teknik kultur jaringan dihasilkan keturunan yang seragam dalam jumlah yang besar dan waktu yang singkat. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan tadi. Apabila kamu kurang paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, kamu bisa tanya Ibu melalui Discord. Oke, untuk kesimpulan materi kita hari ini mengenai organ pada tumbuhan, bahwa organ pada akar itu jaringannya terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, stele. Dan pada batang juga terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, stele. Untuk mempermudah kamu, ingat saja EKES. Kemudian untuk pada daun, jaringan pada daun terdiri dari epidermis, mesofil, dan stomata. Untuk mempermudah kamu, ingat saja EMS. Untuk minggu depan, pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan pada hewan. Tak lupa Ibu ingatkan pada kamu tentang protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat pagi semuanya.